Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat genap berusia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW dipenuhi kegusaran. Rasulullah gelisah melihat sikap kaumnya yang semakin jahiliyah atau zaman kebodohan. Dalam konsep Islam, jahiliyah berarti masa di mana penduduk dalam ketidaktahuan saat manusia bertindak tidak sesuai dengan ajaran agama. Saat itulah awal mula Nabi Muhammad menerima wahyu pertama atau turunnya Al-Quran untuk pertama kali yang dikenal dengan Nuzulul Quran. Kegalauan hati ini membuat Muhammad senang menyendiri. Dia meninggalkan rumah menuju perbukitan. Muhammad lalu menyepi di Gua Hiro. Di sana Rasulullah SAW beribadah dan berdoa sesuai ajaran agama Ibrahim yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, tepatnya 17 Ramadan bertepatan 6 Agustus 610 Masehi, datang malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pertama. Bagaimana kisah kelanjutannya? Mari kita simak ulasannya bersama. Diangkatnya Muhammad menjadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hadis lalu telah dipaparkan bahwa para ahli kitab sudah mengetahui akan kedatangan seorang Rasul. Mereka mengetahui nama dan sifatnya, akan tetapi karena faktor kesombongan dan kecongkakan, saat Rasul yang ditunggu-tunggu itu telah diutus oleh Allah Azza wa Jalla dan ternyata bukan dari golongan mereka, serta merta mereka mengingkarinya. Di antara peristiwa menakjubkan menjelang kenabian, yaitu adanya sebuah batu yang mengucapkan salam kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini diceritakan sendiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis syahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui ada sebuah batu daerah Makkah yang dia mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi Rasul. Aku sungguh mengetahuinya sekarang." Ketika menjelaskan hadis ini, Imam Nawawi mengatakan di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang salah satu mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa turunnya wahyu. Aisyah radhiyallahu anhu menceritakan peristiwa menjelang kenabian dan saat wahyu pertama diturunkan malaikat Jibril alaihi salam. Ia radhiyallahu anhu mengatakan, peristiwa yang mengawali turunnya wahyu kepada Rasulullah yaitu mimpi yang benar dalam tidur. Beliau tidak memimpikan sesuatu kecuali mimpi itu datang bagaikan cahaya subuh. Kemudian Rasulullah SAW berkhalwat atau menyendiri, bertempat di dalam Gua Hiro. Di sanalah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bertahanut, itu beribadah selama beberapa malam sebelum pulang ke keluarganya dan mengambil bekal lagi untuk beribadah. Kemudian kembali lagi ke Khadijah serta mengambil bekal lagi untuk itu. Peristiwa itu berulang terus sampai Al-Haq datang kepadanya. Namun tidak ada riwayat yang menjelaskan cara beliau Sallallahu Alaihi Wasallam beribadah pada waktu itu. Malaikat Jibril mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, "Bacalah." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lalu malaikat Jibril merangkulku sampai aku merasa kepayahan. Kemudian dia melepaskan dan mengatakan, "Bacalah." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Saya tidak membaca." Dia merangkulku untuk kali kedua sampai aku merasa kepayahan. Kemudian dia melepasku dan mengatakan, "Bacalah." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Saya tidak bisa membaca."
Dia merangkulku untuk ketiga kalinya sampai aku merasa kepayahan. Kemudian dia meletak tasku dan mengatakan, bacalah dengan menyebut nama Rabb yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Rabbulah yang paling pemurah yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dengan hati gemetar. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Khadijah binti Khuwailid dan berseru, "Selimuti aku, selimuti aku." Kemudian beliau diselimuti sampai rasa takutnya hilang. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang dialaminya kepada Khadijah. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku mengkhawatirkan diriku sendiri." Khadijah berkata seraya menghibur, "Sama sekali tidak. Bergembira demi Allah. Allah Azza wa Jalla tidak akan membinasakanmu selama-lamanya karena engkau menyambung tali silaturahim, berkata jujur, menghormati tamu, mampu menahan beban, tidak berkeluh kesah, membantu orang tidak punya, serta menolong buta-buta kebenaran." Lalu Khadijah membawanya mendatangi Warqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Ishaq sepupu Khadijah, yaitu anak dari saudara bapaknya. Pada masa jahiliyah, Warqah ini penganut agama Nasrani. Dia bisa menulis kitab dalam bahasa Ibrani. Dia menulis Injil dalam bahasa Ibrani sesuai dengan kehendak Allah. Dia sudah lanjut usia dan Abu Talib. Khadijah berkata kepadanya, "Wahai anak pamanku, sepupuku, dengarkan cerita dari anak saudaramu ini." Warqah menyahut, "Wahai anak saudaraku, apa yang kau lihat?" Maka Rasulullah SAW mulai menceritakan apa yang dilihat. Setelah mendengar cerita itu, Warqah berkata, "Ini adalah Agamus yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Seandainya aku masih muda saat itu, seandainya aku masih hidup di kala engkau diusir oleh kaummu." Mendengar hal ini, Rasulullah SAW bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Warqah menjawab, "Ya, tidak ada seorang pun yang datang membawa seperti yang apa kau bawa, kecuali dia akan dianiaya. Seandainya aku masih mendapatkan zamanmu, pasti aku akan benar-benar menolongmu." Dan tak lama kemudian Warqah meninggal. Hadis yang panjang ini menjelaskan suatu Iqra Al-Alaq ayat 1-5 merupakan bagian dari Al-Quran yang pertama kali turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini terjadi saat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 40 tahun, sedangkan riwayat yang mengatakan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu saat usia 43 tahun adalah riwayat yang syadz. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Turunnya wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan peristiwa yang tidak disangka-sangka. Karena itu, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan ketakutan amat sangat. 3. Sikap Khadijah dalam menenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membantunya untuk mengetahui hakikat dari kejadian tersebut. 4. Menunjukkan kadar pengetahuan Warqah tentang para nabi dan peringatannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kejadian-kejadian yang dialaminya. Juga menjelaskan tentang keinginannya untuk membantu dan mendukung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika dia masih hidup, namun dia meninggal sebelum peristiwa yang diperkirakan itu terjadi. Wallahu a'lam bishawab.